Malam semakin larut di Gunung Lawu, menciptakan suasana yang sunyi dan penuh misteri. Angin dingin perlahan merambat, membawa aroma khas pegunungan yang bercampur dengan kesan mistis yang tak terelakkan. Rico dan Andi, dua pendaki yang akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat pos terakhir sebelum puncak. Kelelahan setelah mendaki seharian, mereka memilih lokasi yang strategis. Dengan tenda menghadap hamparan kabut tebal yang menggulung perlahan, menyerupai lautan awan yang bergerak hidup di bawah cahaya remang malam. Rico mulai bercerita tentang legenda pasar setan dengan nada yang serius. Katanya, Di, kalau kita dengar suara orang jualan di sini, kita harus bilang, "Tidak," dan segera lempar batu ke arah suara itu. Ujarnya sambil menatap ke arah gelap hutan. Andi, yang sedang sibuk merapikan barang-barang, malah ketawa kecil. Itu mah cuma mitos. Lagian, kalau benar ada pasar di sini, jangan takut. Mending kita beli kopi panas. Lumayan kan, dingin begini? Lanjutnya sambil bercanda. Meski tertawa bersama, Rico tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan gelisah yang mulai menyelinap. Hatinya seperti berbisik, mengingatkannya untuk tetap waspada di tengah suasana malam yang semakin sunyi dan dingin itu. Saat tepat tengah malam, Rico terbangun dari tidurnya yang gelisah oleh suara yang tidak wajar. Sayup-sayup, ia mulai mendengar riuh rendah yang terdengar seperti suara pasar. Orang berbincang, pedagang memanggil pelanggan, dan bunyi lonceng kecil yang berdenting. Suara itu begitu jelas, nyata, seperti datang dari kejauhan, namun terasa begitu dekat. Rico melirik ke arah Andi yang masih terlelap, terbungkus selimut, tidur nyenyak tanpa ada tanda-tanda akan terbangun. Namun, suara itu semakin keras dan lebih jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang aneh di udara, sebuah ketegangan yang mulai menyelimuti malam, seolah membawa aroma misteri yang tak terungkapkan. Walaupun takut, Rico merasa penasaran dan memutuskan untuk keluar dari tenda, mencoba mencari sumber suara. Ia berjalan perlahan, kakinya melangkah di tanah berbatu. Semakin jauh ia melangkah, suara pasar semakin jelas. Namun, ketika ia berdiri dan mencoba mendengarkan dengan lebih seksama, suara itu hilang begitu saja. Tiba-tiba Rico mendengar suara perempuan bertanya dengan lembut di belakangnya. "Mas, mau beli apa?" Suara itu begitu dekat, hingga Rico bisa merasakan seakan napasnya menyentuh kulit tengkuknya. Jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya tiba-tiba kaku. Dengan gemetar, ia teringat kembali pesan yang disampaikan dalam legenda pasar setan. Legenda yang selalu terdengar seperti lelucon di siang hari, namun malam ini terasa sangat menyeramkan. Dengan suara tercekat dan tangan yang gemetar, Rico menjawab pelan, "Tidak." Sesaat setelah itu, ia meraih batu kecil di dekatnya dan melemparkannya dengan terburu-buru ke arah suara itu, berharap legenda itu benar adanya. Hatinya berdegup semakin kencang, dan seiring batu itu meluncur, rasa dingin yang tajam menyelimuti sekelilingnya, seakan alam pun ikut menahan napas. Keesokan paginya, dengan rasa cemas yang masih membekas, Rico menceritakan kejadian yang dialaminya semalam kepada Andi. Namun, Andi hanya tertawa dan menganggapnya sebagai hal yang sepele. "Kamu mimpi kali, Rik. Lihat tuh, kita masih di sini kan? Aman-aman aja," kata Andi sambil tersenyum dan mulai mengemasi barang-barangnya. Sepertinya Andi tak terganggu sama sekali, seolah apa yang diceritakannya hanyalah hayalan belaka. Rico menatapnya dengan ragu, merasakan seolah ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun Andi bersikap seolah semuanya normal, namun meskipun Andi bersikap santai, dalam hati Rico masih ada rasa cemas yang sulit dijelaskan, seolah kehadiran pasar itu bukanlah mimpi belaka. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin terasa ada yang aneh. Jalan setapak yang mereka lalui seolah tak berujung, seperti terus mengarah ke tempat yang sama. Rico dan Andi pun merasakan ketidaknyamanan yang perlahan menghinggapi mereka, seolah-olah langkah mereka tidak membawa mereka maju.
Mereka berusaha untuk tetap tenang. Namun setelah beberapa waktu, mereka mulai menyadari bahwa mereka sepertinya melewati pohon yang sama berulang kali. Tak ada perubahan di sekitar mereka. Hanya deretan pohon yang tampak akrab, namun tak pernah berakhir. Keheningan hutan semakin mencekam, dan rasa kebingungan semakin menguasai mereka. Apakah mereka tersesat, atau ada sesuatu yang lebih misterius yang sedang terjadi? Tiba-tiba, kabut tebal turun begitu cepat, menyelimuti segala sesuatu di sekitar mereka. Dalam kekacauan itu, Riko merasa cemas saat ia menyadari bahwa Andi sudah menghilang dari pandangannya. Ia pun berteriak memanggil namanya. Andi! Di mana? Namun hanya suara gemanya sendiri yang terdengar, seolah melawan ruang dan waktu. Hati Riko mulai panik, dan dalam kepanikan yang semakin membuncah, suara riuh pasar itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Suara pedagang yang memanggil, tawa orang-orang, dan bunyi lonceng kecil semakin mendekat, seolah pasar itu muncul di sekelilingnya, meski tidak ada satupun wujud yang tampak. Kabut semakin tebal, membuat Riko merasa seperti terperangkap dalam dunia lain, dunia yang semakin gelap dan penuh misteri. Di tengah riuhnya suara pasar, Riko mulai melihat bayangan-bayangan yang samar-samar terbentuk, menggambarkan suasana pasar yang ramai, dipenuhi oleh pedagang dan pembeli yang berlalu lalang. Namun, wajah-wajah mereka tampak kabur, seolah-olah ditutupi oleh kabut tebal, hanya muncul sebagai bayangan buram yang tak jelas. Suara tawar-menawar dan langkah kaki terdengar semakin mendekat, menambah kesan aneh dan menegangkan. Beberapa pedagang menoleh ke arahnya dengan tatapan kosong, seolah-olah menyadari kehadirannya dan mengajaknya mendekat, namun tanpa ekspresi atau kehangatan yang biasanya dimiliki oleh manusia. Riko merasa tubuhnya kaku, seolah ada kekuatan yang tak terlihat yang menariknya untuk bergabung dengan mereka, meskipun hatinya merasa sangat takut dan enggan. Riko merasa tubuhnya seperti ditarik dengan kekuatan yang tak tampak menuju pasar itu, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk mendekat. Ia berusaha melawan, berjuang sekuat tenaga untuk tetap bertahan, mengingat saran dalam legenda untuk tidak berinteraksi dengan apapun yang muncul di pasar tersebut. Dengan jantung yang berdegup kencang dan tangan yang gemetar, ia menggenggam batu yang terletak di dekatnya dan melemparkannya dengan keras ke arah suara yang semakin mendekat. "Saya tidak mau apa-apa," teriaknya dengan penuh keberanian. Suaranya terdengar nyaring di tengah riuh ramai suasana pasar. Seketika itu juga, tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Semua suara menghilang, dan kabut di sekitarnya terasa lebih tebal, menyelimuti segalanya dalam keheningan yang mencekam. Riko terbangun di keesokan paginya, terbaring sendirian di tanah. Tak ada tenda, tidak ada Andi, hanya hutan yang sepi. Ia berusaha mencari jalan pulang, namun tidak menemukan jejak temannya. Setelah 3 hari tersesat, Riko akhirnya ditemukan oleh tim SAR. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Andi. Legenda pasar setan Gunung Lawu kembali menjadi perbincangan. Apakah Andi benar-benar hilang ke dunia lain?